Alhamdulillah ja'ala fi syahr Ramadan wa syahrul shawm wa syahrul maghfirah wa syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrullah wa syahrul Ramadan kafadli syahri wa fadli syahrullah kafadli syahri khabri. Hadratul muhtaramun jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, di antaranya dalam sehat walafiat, panjang umur, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut sama-sama kita hadir dapat melangkahkan kaki kita untuk sama-sama fi awamirillah, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam sholat berjamaah dan sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua tidak penting adalah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dengan nikmat tersebut dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai manusia pilihan. Tidak semua orang Allah berikan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Ada kemarin disebutkan bahwasanya manusia ada yang diberikan sejak lahir kenikmatan hanya Islam saja, KTP-nya saja negara Islam, tetapi secara iman antum minabillah, secara ittaqillah, melaksanakan perintah Allah, belum tentu. Maka semua yang hadir di sini mudah-mudahan sama-sama kita menjadi manusia pilihan yang Allah pilih, sehingga kita sama-sama diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak sholat, orang kafir semua juga dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa duniawi, mobil dan lain sebagainya, nasihat juga Allah berikan, tetapi nikmat iman dan Islam hanya diberikan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia pilihan yang diberikan kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salat tersampaikan kepada baginda Rasul, kepada para sahabatnya, para tabi'in, sehingga kita selamat insyaallah di yaumil akhir nanti mendapat syafa'atul jamaah amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada kita di malam Jumat ini sudah memasuki malam yang ke-7 dalam kitab Riyadhus Shalihin, Durratun Nasihin. Rasulullah SAW bersabda, wa fi lailatis sabi'ah, di malam yang ke-7 Rasulullah SAW menerangkan, memberikan fadilah kepada kita, faka'annama adraka Musa alaihi salam. Kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nasrallahu alal Fir'aun wa Haman. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala
seperti kita menyelamatkan Fir'aun dan Haman dari seperti kita menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan Haman. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini berikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, maghfirah atau ampunan, dan itqun minan nar. Rasulullah membagi jadi ketiga bahwasanya 10 hari pertama saat ini masih sebagai mana kita laksanakan 10 hari pertama adalah rahmat. Seharusnya 10 hari pertama ini masih penuh sampai ke halaman-halaman, tapi ini sudah menyusut banyak. Entah yang tadi sehingga sampai penuh ke belakang itu istihadnya karena mengikuti sahabat Umar bin Khattab atau mengikuti baginda Rasulullah. Karena ada suatu kisah bahwasanya yang mengikuti 11 rakaat atau 8 rakaat yang sedang witir itu beristihadnya kepada baginda Rasul atau memang malas atau memang ikut-ikutan. Nah, itu. Jadi di kitab Mukhtarul Hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah di hari ketiga tidak keluar itu karena takut menjadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatnya baginda Rasulullah SAW itu 1 rakaat 1 juz. Jadi berdirinya lama. Maka banyak sahabat mungkin dalam hatinya mengeluh, sholat lama banget. Kalau kita nih, pada saat kita. Tapi pada saat itu tidak keluarnya baginda Rasulullah, lalu sahabat Umar bin Khattab beristihad bahwasanya tarawih ini dibagi menjadi 20 rakaat. Yang tadinya 1 juz 1 rakaat dibagi menjadi 2. Jadi 2 rakaat. Karena sholatul lail makna 2 rakaat. Maka itu istihadnya daripada sahabat Umar bin Khattab. Kita mengikuti sunnahnya karena sunnah itu sunnahnya para sahabat juga kita ikuti sunnahnya baginda Rasulullah. Tapi sunnahnya Umar bin Khattab itu direstui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebagai perbedaan ini menjadi rahmat, jangan menjadi perpecahan gitu. Dia cuma 8 rakaat di sini, nggak usah. Yang mau 8 rakaat juga silakan, yang mau 20 juga silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia ini adalah 2. Nikmatani mahbubun fihi ma katsirun minan nas as-sihat wal farah. Nikmat yang sering dilupakan oleh manusia kata baginda Rasulullah adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang Allah berikan. Allah memberikan nikmat kepada kita dari lahir sampai sekarang ini, umur ada yang 40, 50. Itu yang kita rasakan yang sudah lewat itu kayaknya kalau nikmat ini tidak bisa rasakan. Yang kita rasakan yang telah lewat. Kalau kenikmatan itu kita tidak merasakan pahitnya, tidak ada kenikmatan. Tetapi kalau kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala 1 menit atau 1 jam saja tidak bisa melihat, maka semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seolah-olah sudah luntur. Allah jahat sekali kepada saya tidak dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu 1 jam. 1 jam saja kita tidak bisa melihat, maka semua yang diberikan kenikmatan sejak lahir kita dapat melihat itu luntur. Betul nggak? Sama kita juga kalau sakit begitu. Kita sakit 1 jam atau semalam saya berbaring di rumah sakit, seolah sehat yang seumur hidup ini telah
luntur, nggak ada kenikmatannya. Itulah, jadi seperti orang yang melihat satu ruangan ini terlihat satu benda. Jadi ini kertas ini bisa menutup satu ruangan, ini bisa nutup, bisa. Caranya gimana? Tutup aja mata, kan nggak bisa melihat. Nah itu. Jadi nikmat tersebut yang Allah berikan seumur hidup ini, kita kasih nikmatan karena satu hal keburukan atau cobaan yang Allah berikan kepada kita, semua tertutup. Yang mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan ini sama-sama kita jalankan, karena intinya nikmat itu adalah wajib disyukuri. Yang pertama adalah yang wajib disyukuri, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamdul wa fi'lun wa amalun shalihun, mengucapkan alhamdulillah dan beramal saleh. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsinya, hadis itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Allah, tetapi yang mengucapkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, man lam yashkur bi ni'mati, man lam yashkur bi qada'i, man lam yasbir 'alal bala'i, yakhruj min tahti samani fa'budillahi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, barang siapa yang tidak mau menerima atas qadahu, barang siapa yang tidak mau bersabar atas bala yang ditimpa kepada kita, maka ia harus min tahtis samai, keluar dari kolong langit itu kata Allah Subhanahu wa taala, cari Tuhan mirrobisa, cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan Allah untuk mencari Tuhan selain itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah, mudah-mudahan kultur yang singkat ini bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya dan umumnya para jemaah sekalian. Dan kalau mohon maaf, Allahumma fiqh dan mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.